perkenalkan nama saya Helmalia Putri, NPM 20110606401, mahasiswi jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung, kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran. Akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang kewajiban membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pengertian ilmu tajwid dan pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Dan yang ketiga, saya akan memberikan pengajaran tentang bagaimana sih cara membaca surat Al-Fatihah yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban membaca Al-Quran. Kewajiban membaca Al-Quran sendiri bagi umat muslim itu hukumnya wajib atau fardu ain. Mengapa dapat dikatakan wajib? Karena Al-Quran sendiri adalah pedoman hidup kita, dan kita akan mendapatkan pahala jika kita membaca Al-Quran. Dan yang kedua, kita wajib menghafalkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran wajib dihafal? Sebab apabila kita tidak menghafal, tentu akan mendapatkan kesulitan ketika mengamalkannya. Misalnya, ketika kita sholat, tentu harus hafal Al-Quran dan surat-surat pendek. Yang ketiga, kita wajib memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir, kita juga wajib mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Akan menjelaskan tentang apa sih itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah suatu cabang ulumul Quran yang bertujuan untuk mengetahui tata cara melafalkan atau mengucapkan berbagai huruf baik yang terdapat pada kitab suci Al-Quran maupun bukan. Manfaat atau pentingnya mempelajari ilmu tajwid sendiri itu, yang pertama kita dapat mengetahui cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang kedua, kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar. Terus kita juga dapat menjaga lidah dari terjadinya kesalahan saat membaca Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang atau mengajarkan tentang gimana sih cara membaca surah Al-Fatihah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang pertama, kita mulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat tersebut kita dianjurkan untuk menggunakan huruf ba dan sin yang tipis, kemudian menipiskan serta membaguskan saat pengucapan Allah, lalu menebalkan lapas Rahman, dan berhati-hatilah dalam mengucapkan pengulangan terhadap huruf H dalam Rahman Rahim. Terus kita lanjut ke ayat kedua. Pada surah Al-Fatihah saat mengucapkan Alhamdu dengan Hamzah, maka berhati-hatilah dalam pengucapan Hamzah yang tipis dengan sukun lam dan doma dal yang tidak mengikuti ketipisannya. Kemudian menebalkan ro dalam robi dengan tasdid ba dan menghilangkan hamzah dari alamin. Dan membaca jelas alif lam komariyah dengan tipis dan ain dengan makharijul huruf yang benar beserta kekhasannya dan menipiskan huruf mim. Terus pada ayat ketiga surah Al-Fatihah kita mulai dengan lapas Ar-Rahmanir-Rahim. Maka tebalkanlah kedua huruf ro yang terdapat di dalamnya. Kemudian pada ayat ini juga jelas terdapat hukum alif samsiah, maka hilangkanlah bunyi alif lamnya dengan langsung memasukkannya dalam tasdid. Jika kita mengucapkan huruf K yang terdapat pada ayat ketiga ini, maka tipiskanlah dalam mengucapkannya karena huruf H memiliki khas makhrijul huruf yang sangat lembut dan halus. Selanjutnya yaitu ayat keempat surah Al-Fatihah dimulai dengan lafaz Maliki Yaumiddin. Dalam membacanya harus dengan jelas dan berhati-hatilah saat mengucapkan dal, jangan sampai ceroboh mengucapkannya, karena biasanya orang-orang mengucapkannya dengan huruf ta menjadi yaumiddin, bukan yaumiddin. Pada surat ayat kelima surah Al-Fatihah, pada pengucapan kata iyaka dengan hamzah, pengucapannya harus lembut dan disertakan dengan tasdid di huruf
na'budu, maka tipiskanlah huruf ba dan tebalkanlah huruf dal. Terus selanjutnya di ayat ke-6 surah Al-Fatihah dimulai dengan lapas ihdina. Jika kita mengucapkannya dengan cara wasol, teruskan ke ayat selanjutnya, maka hamzah yang terdapat pada awal ayat dihilangkan. Membacanya jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirotol mustaqim. Kemudian mengucapkan shad dari kata siroto dengan menghilangkan hamzah wasol dan menebalkan huruf pro, lalu lafaz mustaqim dengan cara menipiskan sukun pada huruf sin dengan sedikit mendesis. Oke, sekian penjelasan saya tentang kewajiban membaca Al-Quran, pentingnya mempelajari ilmu tajwid, dan tadi juga saya sudah memberikan pengajaran tentang ilmu tajwid, pembacaan ilmu tajwid yang benar di surah Al-Fatihah. Jika ada kesalahan ketika saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.